melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ahad sore kali ini tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 5 Januari 2025, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian dari buku atau kitab Salasuna Majlisan fit Tadabbur, yaitu 30 majelis, 30 materi dalam mentadabburi Al-Quran. Ini jilid yang pertama, yang dimana kitab ini disusun oleh beberapa ahli ilmu yang tergabung dalam penyusunan kitab ini. Materi kita saat ini yaitu bagaimana kita mentadabburi surat-surat di dalam Al-Quran. Kaifa naqra'u suwaral Quran. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu membaca surat demi surat yang ada di dalam Al-Quran. Kan kita mengetahui di dalam Al-Quran ada 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai yang terakhir adalah surat An-Nas. Di sini penulis menyebutkan fal Qur'anu hadaiqu dzatu bahjah.
Al-Quran ini ya kebun yang penuh dengan keindahan. Ya, kalau kita paham akan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Idza atmamta suratan wa bada'ta bi ukhra faqad intaqalta min syajaratin yani'atis samara ila syajaratin tushbihuha bi samaratin takhtalifu anha. Apabila Anda mulai membaca Al-Quran satu surat demi surat, maka Anda berpindah dari satu kebun ke kebun yang lain. Ya, karena isinya Al-Quran kan keindahan, keberkahan, petunjuk, pedoman hidup. Ya. Kemudian wa idzan taqalta min hizbin ila hizbin fa min hadiqatin ghanna ila rawdatin ukhra. Apabila Anda berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain, dari satu satu hizb ke hizb yang lain, dari satu juz ke juz yang lain, dari satu surat ke surat yang lain, maka di situ Anda sedang menikmati firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasab'u tiwal, jadi dalam Al-Qur'an ya itu ada yang dikenal dengan surat-surat yang panjang. As-sab'u at-tiwal. Misalnya mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, ya An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, ya. Dan kata di antara ulama memasukkan At-Taubah. Ini 7 surat yang panjang. Ya, 7 surat yang panjang karena Al-Anfal itu kan pendek suratnya, termasuk surat-surat yang surat-surat yang pendek. Ya. Jadi ini namanya As-Sab'u At-Tiwal. Surat-surat yang memang itu panjang ya, bacaannya itu panjang. Mulai Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, ya, kemudian Al-A'raf, kemudian yang ketujuh adalah At-Taubah, surat At-Taubah. Ada juga yang disebut dengan Dawatur Ra. Ya, ada dalam Al-Quran itu surat-surat yang dimulai dengan Alif Lam Ra. Ya, misalnya di surat Yunus, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Ada juga di surat Hud, ya Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Kemudian ada di surat Yusuf, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ada juga di surat Ibrahim, ya Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika. Kemudian ada juga di surat Al-Hijr, Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Ya. Jadi ada surat-surat di dalam Al-Qur'an para pecinta liman itu yang dimulai dengan bacaan huruf-huruf yang terpotong, yaitu Alif Lam Ra. Ada juga wal musabbihatis sab'. Ada surat-surat Al-Qur'an itu yang dimulai dengan tasbih. Ya, yaitu dimulai dengan tasbih. Ya, misalnya yaitu di surat dalam Al-Qur'an ada yang dimulai dengan sabbaha au yusabbihu, ya, atau sabbaha lillah, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau subhanalladzi asra. Ini adalah surat-surat Al-Qur'an yang dimulai dengan dimulai dengan tasbih. Ya. Wat tawasim. Ya, ada juga surat-surat Al-Qur'an yang dimulai dengan tosimim. Ya. Tosin atau tosimim. Ada juga yang dimulai dengan alif lam mim. Ada juga surat-surat di Al-Qur'an yang dimulai dengan hamim. Ya. Ada juga para pecinta liman surat-surat di Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Mufassal. Ya, Al-Mufassal ini surat-surat yang ya tergolong cukup pendek. Ada surat-surat pendek. Karena surat-surat Al-Mufassal ini sering dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Misalnya Al-Mufassal ini kata para ahli ilmu, mereka menyebutkan Al-Mufassal ini mulai dari surat Qaf ya sampai surat surat An-Nas, ya.
Mufassal yang panjang itu ya Qaf sampai Al-Mursalat. Mufassal yang pertengahan itu dari An-Naba sampai Asy-Syams. Ya, mufassal yang pendek itu dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Kemudian di sini disebutkan likulli hizbin launuhu wa ta'muhu al-khassu bihi. Ya, setiap hizib di dalam Al-Qur'an itu ada keindahan-keindahan yang khusus di dalamnya. Wa likulli suratin dawquhal khassu. Ya, dan setiap surat itu ada keindahan yang terkandung di dalamnya. Fatadawwaqha birifkin. Ya, maka hendaknya kita semuanya berusaha membaca Al-Quran itu dengan perlahan, dengan menikmati keindahan-keindahan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Wa hadha tanzilul azim huwa ma'dubatullahi fil ard. Ya, Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasul SAW, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabat sampai kepada kita semuanya saat ini. Dan sikap seorang muslim dan muslimah ketika membaca Al-Quran itu ada beberapa gambaran. Ya, jai'un mahrumun minha. Ada orang itu yang dia membaca Al-Quran, dia sekedar membaca saja. Ya, dia membaca memang untuk mendapatkan pahala, 1 huruf 10 pahala. Ya, tapi dia tidak berusaha atau belum berusaha untuk merenungi kandungan-kandungan ayat-ayat yang sedang dia baca atau yang sedang dia dengarkan misalnya. Ya. Wasaqimun yaqulu wa qad faqadaha satadauqi falam yatahannalaha. Ada orang itu yang dia membaca Al-Quran, ya, tapi dia kurang peka terhadap ayat-ayat yang dia baca. Ya, sekedar membaca tanpa ada pemahaman di dalamnya. Ini mirip dengan yang pertama. Wa mu'afa ra'a ala ma'dubatil karim wahid wa arba'ata asyra mukhtalifan alwanuha. Ada orang yang ketika membaca Al-Quran itu betul-betul dia perhatian ayat demi ayat yang dia baca itu dia perhatikan. Ya, fa asbaha yata'amu birifkin wa adabin kamilain. Maka dia membaca Al-Quran dengan pelan, tenang, ya, penuh penghayatan, penuh perenungan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya di sini penulis menyebutkan, ya, wal fa kaifa natadawwaqu ladatal Qur'an. Bagaimana kita bisa merasakan kelezatan di saat membaca surat demi surat yang ada di dalam Al-Quran. Wa numayyizu halawata kulli suratin fil Qur'an. Ya, bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, ya, dalam setiap surat-surat yang kita baca di dalam Al-Quran. Jadi di sini ada saran ya dari penulis. Kalau kita ingin membaca surat demi surat di dalam Al-Quran dan kita bisa menikmatinya, ya, merasakan kelezatannya, awalan, yang pertama, liyakun baina yadayka daiman tafsirun mukhtasar. Ketika Anda membaca Al-Quran, hendaknya Anda menghadirkan yaitu tafsir yang ringkas. Kalau yang bisa bahasa Arab ini lebih mudah ya. Tapi kalau belum belajar bahasa Arab, karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka di saat kita membaca Al-Quran, kita hadirkan terjemahannya. Ya, kita hadirkan apa terjemahan dari Al-Quran tadi, terjemahan versi Depak misalnya. Atau kita punya terjemahan terjemahan misalnya, terjemahan tafsir Ibnu Katsir,
dari penerbit-penerbit yang amanah dan terpercaya. Ya. Jadi yang pertama adalah liyakun baina yadayka daiman tafsirun mukhtasarun. Hendaknya ketika Anda membaca Al-Quran, itu Anda membarengi dengan menghadirkan tafsir yang ringkas. Ya, tafsir muyassar, seperti tafsir muyassar, au zubadad tafsir, awal jalalain, awal misbahil munir, dan lain sebagainya. Ya, ini yang pertama. Dan tentunya ini ya kami semuanya atau kita semuanya perlu ya perjuangan untuk bisa mendadaburi surat demi surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sanian, ahdir qalbaka wa harrikhu bil Quran. Ya, hadirkan hati Anda dan usahakan memiliki kepekaan di saat membaca Al-Quran. Fa in syarada faqif wal haq bihi. Kalau ketika Anda membaca Al-Quran dan hati Anda itu lalai, maka berhenti dulu. Coba ayat-ayat yang sudah dibaca tadi diperhatikan lagi. Ya. Satat abu fil bidayah wa sayud'inu laka fin nihaya. Ya. Mungkin awal-awalnya terasa berat. Terkadang kita, ya sebagian besar kita termasuk yang berbicara ini, kita untuk baca Al-Quran saja harus dipaksa. Harus kita sediakan waktu untuk bisa baca Al-Quran setiap hari. Apalagi kalau kita mau membaca Al-Quran itu dengan tafsirnya, maka ya kita harus memaksa diri kita untuk hal ini. Ya, memang berat di awalnya. Tapi insya Allah dengan taufik dari Allah, dengan memohon pertolongan kepadanya, ya maka kita akan terbiasa. Lakin litakun ala yaqinin annahu daruratun ka daruratir ruhil jasad. Ya, tapi Anda harus yakin ketika Anda mentadabburi Al-Quran itu, Anda sangat butuh. Anda itu butuh, kita semuanya butuh. Sebagaimana butuhnya jasad kita kepada ruh. Ya, ka daruratil ruhil jasad. Jasad kita kalau nggak ada ruhnya, nggak ada faedahnya jasad ini. Ya, kalau kita baca Al-Quran dan kita belum paham maknanya, maka itu kurang maksimal. Ya. Kemudian yang ketiga, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ij'al nafsaka tarafan summa darfan li khitabi rabbik. Aj'al al-Qur'ana mir'atan nuraniyatan tara fiha aqwalaka wa af'alaka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jadikan diri kita itu siap untuk evaluasi. Ya, kita itu siap untuk mengevaluasi atau mengintrospeksi diri kita. Ya, kita lihat ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita, aktivitas-aktivitas kita, gerak-gerik kita, ya niat-niat yang ada di dalam hati kita, sudahkah itu semuanya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran? Ya, sudahkah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran? Ini kita perhatikan. Ya, misalnya ada di antara kita yang mungkin masih memiliki sifat hasad atau penyakit hasad. Dan penyakit hasad ini sudah dijelaskan bahayanya di dalam Al-Quran. Ya, maka kita berusaha untuk mengobati, harus kita evaluasi diri, kita berusaha mengobati penyakit itu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabi'an, qabla an tabda'a bis-surah ta'ammal fi ismiha aw asma'iha fa huwa miftahuha alladhi tadkhulu bihi ilaiha. Sebelum Anda memulai membaca surat, ya, sebelum Anda mulai membaca sebuah surat di dalam Al-Quran, ta'ammal fi ismiha.
maka perhatikan nama surat tersebut. Misalnya Al-Baqarah. Kenapa ini surat disebut dengan surat Al-Baqarah? Apa rahasianya? Ya, apa namanya, kandungannya bagaimana? Surat ini dinamakan surat Ali Imran. Ya, kenapa kok dinamakan dengan surat Ali Imran? Ya. Dan begitu seterusnya. Surat An-Nisa, ya. Jadi ta'ammal fismiha au fi asma'iha. Perhatikan nama surat tersebut. Atau terkadang satu surat itu memiliki beberapa nama atau memiliki beberapa penyebutan. Misalnya surat At-Taubah itu ada yang menyebutkan surat Al-Baro'ah. Ya, surat apa? Al-Baro'ah. Ya. Fahuwa miftahuha allati tadkhulu bihi ilaiha. Ya, dengan mengetahui nama sebuah surat, ya kita tahu nama surat ini. Kemudian ternyata surat ini memiliki nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Ya. Maka dengan hal itu akan membantu kita, ya, sedikit banyak akan membantu untuk mengetahui secara garis besar kandungan dari isi surat tersebut. Ya, kandungannya apa? Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dalatan 'alaiha. Ya, karena nama-nama sesuatu itu adalah semacam isyarat untuk kandungan-kandungan yang ada di sesuatu tersebut dan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Ya, iqtadal hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub. Jadi namanya ini terkadang kandungannya nanti seperti ini. Jadi ada korelasi, ada hubungan, ya, ada kecocokan antara nama dengan kandungan surat tersebut. Ya. Wa an la yakuna al-ma'na ma'aha bi manzilatil ajnabi al-mahdi alladhi la ta'alluqa lahu biha. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, surat ini namanya ini ternyata kandungannya tidak sesuai dengan nama suratnya misalnya. Ya. Fa inna hikmatal hakimi ta'badal, karena Allah Maha bijaksana, Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalamullah. Ya. Jauh akan hal itu. Jadi nama suratnya ini nanti kandungannya tidak akan jauh dari nama surat tersebut. Ya. Maka wal waqi'u yashhadu bi khilafi balil asma'i ta'sirun fil musammayat. Ya. Jadi nama itu memiliki pengaruh atau sebagai wakil gambaran secara umum dari isi kandungan surat tersebut. Ya. Wa hadza in kana fi ghairil Qur'an fama baluka bil Qur'an. Ya. Jadi disebutkan oleh penulis tadi, walamma kana bainal asma'i wal musammayat min al-irtibati wat tanasub wal qarabati ma baina qawalibil asya' wa haqa'iqiha ma bainal arwahi wal ijsam abral aqlu min kulli minha ila al-akhar. Ya, misalnya kita lewat di sebuah toko. Toko itu misalnya toko fulan, toko A, disebutkan Toserba. Maka di situ kita bisa punya gambaran, toko ini kemungkinan besar menjual ini, kan begitu. Dari nama tokonya misalnya. Atau nama warung, nama restorannya. Ya, terkadang nama-nama tertentu itu memiliki memiliki gambaran terhadap sesuatu itu tadi. Ya. Itu kalau selain Al-Qur'an. Ya, bagaimana dengan Al-Qur'an? Yang dimana wahada alladhi asma'u suwarihi imma binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'i sahabatin aw istifadatin fil ummah. Nama-nama surat dalam Al-Qur'an, ya, nama-nama surat dalam Al-Qur'an itu bisa berlandaskan Al-Qur'an atau berlandaskan hadis
Nabi SAW, atau berlandaskan kesepakatan di antara para sahabat. Ya, jadi surat ini dinamai ini, surat ini dinamai ini kembali kepada Al-Quran, hadis, atau kesepakatan di antara para sahabat. Ya, wa kana sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim, dulu para sahabat semoga Allah meridhai mereka, ya terkhusus Ibnu Abbas, ya'tanuna bi asma'is suwar. Maka mereka itu sangat perhatian terhadap nama-nama surat di dalam Al-Quran. Awsafiha allati tadullu ala maqsudiha. Ya. Jadi seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu beliau memiliki perhatian terhadap nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Awsafiha allati tadullu ala maqsudiha. Dan beliau perhatian terhadap atau ciri khas karakter-karakter yang ada di dalam surat tersebut. Ya. Warahaha allati taduru haula, atau topik-topik yang dibahas, tema-tema yang dibahas di surat tersebut. Ya, misalnya surat Yusuf. Maka di situ disebutkan kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf. Ya. Kemudian surat Al-An'am. Di situ Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi ini makanya disebutkan Fa'an bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar al-Faruq radhiyallahu anhu qila lahu suratut Taubah. Suatu saat dikatakan kepada Umar radhiyallahu anhu tentang surat At-Taubah. Maka Umar bertanya-tanya, surat At-Taubah? Ya, qala hiya ilal adabi aqrab. Ma aqla'at anin nas hatta ma kadat tada'u minhu ahadan. Ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu fi bara'ah yusammuna surat at-taubah ya suratul adab. Ya. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu surat at-taubah qala at-taubah hiya al-Fadhihah. Ya. Jadi ketika para sahabat itu ya mereka membaca ada namanya surat At-Taubah, ya, maka disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu nama lain yang mewakili surat At-Taubah yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yaitu yang mengungkap. Karena di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengungkap jadi diri orang-orang munafik. Bagaimana sifat mereka? Ya, bagaimana ciri perbuatan tingkah laku mereka. Ini di surat apa? Surat At-Taubah. Ya. Wa an Sa'id bin Jubair qala qultu li Ibnu Abbas suratul Anfal. Ya. Dari Sa'id bin Jubair beliau berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas tentang surat Al-Anfal. Ya, tentang surat apa? Al-Anfal. Harta rampasan perang. Kemudian kata Ibnu Abbas, tilka suratu Badrin. Ya, surat Al-Anfal ini menceritakan tentang perang Badar. Ya, suratu Badrin. Ya. Kemudian wa fi sahih Muslim an Sa'id bin Jubairin qala, dalam Sahih Muslim dari Sa'id bin Jubair beliau berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, suratul Hasyr, bagaimana dengan surat Al-Hasyr? Ya, surat Al-Hasyr di juz 28. Qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan kul Bani Nadir. Ya, ai suratu Bani Nadir. Jadi surat Al-Hasyr ini menceritakan tentang yaitu salah satu kabilah dari orang-orang Yahudi itu Bani Nadir. Ya, bagaimana orang-orang Bani Nadir ini ketika mereka masih di kota Madinah. Ya, ini disebutkan di surat Al-Hasyr, salah satu kandungannya seperti itu. Kemudian wa fil Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jama'atul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu lahu mal muhkam qala al-mufassal. Ya. Dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya,
Qala Abdullah bin Abbas pernah berkata, jama'atul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengumpulkan yaitu al-muhkam, surat-surat yang muhkam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu lahu, maka aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wa mal muhkam? Apa yang dimaksud dengan al-muhkam? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan al-mufassal. Ya, al-mufassal. Ya. Maka di sini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan ketika kita memperhatikan nama surat tersebut, ya, kemudian kita cari tahu kenapa surat ini dikasih nama ini, ya, maka itu akan membantu kita untuk lebih mentadabburi Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu atau membaca sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini apa, sebab turunnya surat ini bagaimana. Ya. Kemudian wa adribu masalan bi adami suwaril Quran wa hiya suratul Fatihah. Penulis mengatakan, aku berikan contoh dengan surat yang paling agung dalam Al-Quran, itu surat Al-Fatihah. Hada huwa ismuhal ashhar. Jadi surat Al-Fatihah ini yang namanya surat Al-Fatihah sebagaimana kesepakatan para ahli ilmu. Dan ini adalah nama yang populer. Wa hiya mahallu ijma'in yaqiniyyin fi ummatil Qur'an. Qala Ibnu Asyur rahimahullah, wal Fatihatu mushtaqqatun minal fathi. Namanya Al-Fatihah itu kan pembuka. Ya, pembuka. Wa huwa izalatu hajizin an makanin maksudin wulujuhu. Ya, yaitu yang namanya pembuka itu kan kita menghilangkan pembatas. Kita menghilangkan atau melewati suatu pembatas ke suatu tempat yang kita tuju. Ya, misalnya kita mau masuk ke tempat ini ada pintunya. Maka pintunya kita buka dulu, baru kita masuk. Ya. Fasighatuha taqtadi anna mausufaha syai'un yuzilu hajizan. Ya. Jadi Al-Fatihah ini disebut dengan Al-Fatihah itu pembuka karena kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu terwakili dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Fahiyal miftahul a'dham alladhi yaftahu laka kulla babinil khair. Maka Al-Fatihah adalah kunci yang agung yang membuka bagi Anda segala macam pintu-pintu kebaikan. Fahiyya miftahuka li ilmil kitab. Ya. Maka Al-Fatihah adalah pembuka bagi Anda untuk mentadabburi Al-Quran, mentadabburi surat-surat yang lain. Wa hiya miftahul hujubi bainaka wa bainillah. Ya, dan dia adalah pintu untuk menyingkap antara diri Anda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan perkataan Ibnu Katsir, wa tahawwulul kalami minal ghaibati ilal muwajahati bika fil khitab wal munasib. Jadi kalau kita perhatikan di Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, ini Allah sebutkan segala puji yang milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Ya, ini Allah sebutkan dengan dirinya. Kemudian seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dari menyebut tentang siapa Allah, kemudian seorang hamba menyebut Allah Subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya perpindahan dhamir. Ya, li'annahu lamma asna 'ala Allahi fa ka'annahu iqtaraba wa hadara baina yaday Allah ta'ala. Karena di ayat-ayat sebelumnya seorang hamba itu menyebutkan tentang Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah itu seorang hamba setelah dia memuji Allah, dia merasa dekat kepada Allah, maka dia minta. Dia sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Makanya Ibnu Asyur mengatakan wa hada wa ma huna iltifatun badi'. Ini adalah sebuah kandungan yang indah. Fa innal hamida lamma hamidallahu ta'ala wa wasafa bi adami sifat wa balaghat bil fikratu muntahaha
wa takhayyal nafsahu fi hadrati rububiyyati fa khataba rabbahu bil iqbal. Jadi seorang hamba ketika dia membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, kemudian seorang hamba menyebutkan ikrarnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Fa hiya abwabun tuftahu syai'an fa syai'an liman waffaqahu Allah. Jadi hal seperti ini itu adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ta'allam kaifa yaftahu fil Fatihati tilkal abwab al mughlaqah. Maka hendaklah Anda memperhatikan bagaimana Allah menyebutkan menaruh surat Fatihah ini sebagai pembuka untuk memahami Al-Qur'an atau surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Fa idza adafta ilaiha asma'al ukhra, kalau Anda memperhatikan nama-nama surat Al-Fatihah itu ada namanya Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Disebut juga surat Al-Hamdu, ya, surat yang berisi pujian. Asy-Syafiyah, ya, Al-Kafiyah, wa ghairuha tajallat ma'aniha fi qalbil mutadabbir aksar fa aksar. Ya. Maka dengan mengetahui nama surat, ya, kemudian atau nama-nama lain dari surat tersebut, itu insya Allah akan membantu kita, ya, akan membantu kita untuk lebih memahami dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya, maka penulis di sini menutup materi ini, Allahumma ftah qulubana litadabburi kitabik. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami untuk bisa mentadabburi ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya, mentadabburi kitab yang Kau turunkan. Wa azil dulmataha binuri ayatika. Hilangkan kegelapan-kegelapan dalam hati-hati kami sehingga hati-hati kami bisa disinari, diterangi dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Waghfir Allahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan ampunkanlah dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi di sini para pecinta iman, kesimpulan materi kita sore hari ini, ya. Jadi untuk mentadabburi, memahami, merenungi surat demi surat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka hendaknya ketika kita membaca, kita menghadirkan hati, menghadirkan konsentrasi. Kemudian kita punya tafsir ringkas, ya. Kemudian kita koreksi diri kita evaluasi diri kita, sudahkah selama ini niat-niat kita, ucapan kita, gerak-gerik kita itu sudahkah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan yang terakhir tadi, yaitu kita berusaha memahami Al-Qur'an mulai dari nama suratnya. Kenapa surat ini diberikan nama ini? Ya, adakah nama-nama lain dari surat ini? Kandungannya bagaimana? Ya. Jadi ini 4 hal yang disebutkan oleh penulis. Semoga dengan membahas materi ini tadi, kita semakin bisa mendapat ilmu, mendapat pencerahan. Oh, ternyata mentadabburi surat-surat Al-Qur'an seperti ini. Ya, mungkin ini bisa materi yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan, dan jazakumullah khairan kepada seluruh para pecinta Aliman, para pemirsa Aliman TV dan pendengar Saudara Aliman yang telah menyimak kajian pada sore hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua, kepada kru yang bertugas. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah materi-materi yang lain terkait dengan tadabbur akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up-to-date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. dengan wahyu ini